Nih, gerakan sholat ya seperti ini. Ruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ada satu buah video yang dimana yaitu Gen Halilintar gitu teman-teman. Jadi adiknya Hatta Halilintar yaitu Mumtaz namanya itu sedang mengolok-olok yaitu gerakan sholat. Jadi di sini teman-teman ya, di sini ada sebuah judul, ini tidak bisa dibiarkan saat seorang bocil muslim mempraktekkan gym dengan gerakan sholat. Nah teman-teman bisa lihat ya, apakah ini termasuk yaitu memperolok-olok agama yaitu dengan gerakan-gerakan sholat tapi dengan main gym ya. Mari kita simak videonya. Nih, gerakan sholat ya seperti ini. Ruku. Jadi di sini ya, mau sekeren apa konten kalian, jangan sampai peragaan sholat dibuat seperti ini, karena tidak ada selain menguatkan kita untuk sholat itu hanyalah iman dan niat ya, dan niat kita, bukan dibuat seperti gym kayak Mumtaz Halilintar ini ya. Jadi teman-teman bisa berkomentar apakah ini termasuk yaitu mengolok-olok agama ataupun melecehkan agama yaitu dengan gerakan sholat seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada yang berkomentar ya, aliran sesat yang gitu gampang banget menistakan agama. Wow. Keluarga si paling agamis, apa-apa selalu bawa agama. Tangkap, paling nanti ujung-ujungnya minta maaf, udah selesai ya. Sekeluarga nggak ada yang benar semua. Tangkap tuh bocil, astagfirullah. Ya, tidak bisa dibiarkan dan ini sudah melecehkan Islam. Jadi teman-teman di sini ya, para netizen itu banyak berkomentar tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mumtaz Halilintar ini ya teman-teman. Kebablasan ini bocah dibiarkan sih, coba ditindak lanjut model kayak gini. Nah berarti ini sudah termasuk yaitu menistakan yaitu agama, yaitu dengan gerakan-gerakan sholat ya teman-teman. Maksudnya apa ya? Kok sholat begitu? Yang khusyuk parah nih orang ya. Jadi maksudnya apa ini ya? Sholat dengan gerakan yaitu gym seperti ini dan lain-lain ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada sebagian kaum muslimin ini yang mereka itu yang pertama adalah mengolok-olok yaitu sunnah Nabi ataupun mengolok-olok syariat Allah. Ada juga yang tidak sengaja yaitu mengolok-olok, mungkin ketidaktahuan atau bagaimana gitu ya teman-teman. Namun semuanya itu ada hukumannya di dalam agama Islam. Jadi ada aturannya. Nah seperti apa videonya? Mari kita lihat yaitu penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhullah. Oke, mari kita simak videonya. Jadi istihza itu, molok-molok itu bentuknya banyak. Ada dengan lisan, ada dengan ucapan, ada dengan perbuatan. Ada secara jelas, sharih, dan ada yang secara kinaya. Keterkaitan dalam hukum juga itu beraneka ragam. Hukum-hukum untuk hal itu tergantung jenis dia memahami kata tersebut, hubungannya dengan kata itu, apa yang dia maksudkan dan sebagainya. Iya. Jadi ini semuanya membedakan ya, memperjelas tingkatan-tingkatan. Karena itu kalau misalnya ada yang pernah terjatuh ke dalam hal yang seperti itu dan dia sadari dirinya keliru, alhamdulillah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia masuk lagi. Kemudian dia didik dirinya dengan pendidikan Al-Quran. Kalau dibacakan padanya ayat Al-Quran, dia mendengar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan lain. Dia selalu itu terikat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabb Nabi Muhammad, mereka tidak akan beriman. Belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan antara perkara mereka. Kemudian mereka tidak ketemukan rasa berat di dalam diri mereka. Dan mereka terima keputusan kamu dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, tanamkan makna itu. Latih diri. Ya. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran, maka
dia mendengarnya dengan baik, tidak mengangkat suaranya di atas orang yang membaca Al-Quran. Nah, kalau dia didik jiwanya seperti itu, akan terdidik. Ya, itu kejadian menakjubkan ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dibicarai oleh seseorang. Yaitu bicaranya orang ini betul-betul menusuk hati. Ya, betul-betul menusuk hati. Dan sudah melampaui batas terhadap Umar sebagai kepala negara. Maka Umar radhiyallahu taala anhu hampir saja menjatuhkan sanksi-sanksi kepada orang ini. Keluarga orang ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin." Ambillah rasa maaf, perintahlah hal yang urf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wahai Amirul Mukminin, orang ini termasuk orang yang jahil. Maka Umar pun diam. Dan disebut di Sahih Bukhari, "Wa kana waqafan inda kitabillah." Umar itu kalau sudah bacakan Al-Quran, dia selalu berada di situ, nggak kemana-mana. Ya, padahal dari sudut haknya, boleh dijatuhkan sanksi, ini orang sudah melampaui batas. Iya. Jelas ya? Tapi ketika dibacakan ayat, Umar itu radhiyallahu taala anhu sudah menganggap itu selesai, diam dengan mendengarkan ayat itu. Itu pendidikan jiwa itu. Melatih orang, melatih diri, mengagungkan Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bahasa-bahasa kaum munafikin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, ya seperti itu bahasanya, tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada etika. Ya itu kan ruqyah saya, itu saya betul luar biasa dongkolnya itu sama tukang ruqyah ini. Banyak tukang ruqyah yang populer ya. Saya tulis ayat-ayat ruqyah. Kalau berani dengar, coba dengarkan. Barangkali ada jin di badanmu. Ini kan bahasa kurang ajar. Berani dengar ayat Al-Quran, berani dengar, masya Allah. Yang menakutkan ayat-ayat Al-Quran itu. Ini tidak ada adab, tidak ada etika, pengagungan terhadap ayat-ayat. Ya kalau mau dibahasakan, bahasakan dengan yang benar. Jangan menyinggung. Dari keagungan Al-Quran dan keagungan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar itu punya pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas juga dia membahasakan Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, jelas di dalam mengagungkannya, dalam membahasakannya. Itu ketakwaan itu muncul dari hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian ketentuan Allah. Dan bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu berasal dari ketakwaan dalam hati. Jadi jangan ngajari orang tasawuf, mensucikan hati dan sebagainya, padahal bahasanya bahasa-bahasa yang tidak layak terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ya, pengagungan terhadap simbol-simbol Allah itu muncul dari sesuatu yang bercokol, sehat di dalam hatinya. Ketakwaan yang berada di dalam hati. Ya Allah Ta'ala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya. Penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullah tentang terkait masalah mengolok-olok yaitu agama. Tentunya ya teman-teman, orang-orang yang mengolok-olok agama ini diwajibkan untuk segera bertaubat. Kalau mereka mengulangi lagi, nah ini bisa menjadi kufur ya teman-teman. Jadi berbahaya. Seperti apa yang saya tampilkan video dari awal tadi, yaitu Mumtaz Halilintar. Ya, kalau kita lihat itu sama halnya si Mumtaz ini yaitu mengolok-olok agama, yaitu dengan apa? Dengan gerakan sholat dibuat gym. Ya kalau mau nge-gym ya silahkan, tidak ada yang melarang ya, mau gerakan apa. Tapi janganlah ya, yaitu memperagakan yaitu gerakan seakan-akan gerakan itu mirip sholat. Tapi saya rasa si Mumtaz ini ya memang ya sengaja yaitu membuat video agar apa teman-teman? Ya mungkin agar video itu viral. Tapi tidak seperti itu ya. Jadi ini bisa berefek buat kaum muslimin yang membuat marah. Karena apa? Karena gerakan itu adalah gerakan sholat dibuat gym. Tentunya tidak tepat kalau membuat konten seperti itu. Ya semoga si Mumtaz ini yaitu sadar dengan kesalahannya, dan semoga ya cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengulangi yaitu perbuatan hal-hal yang keliru seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak kok ya gerakan-gerakan main gym di luar sholat itu banyak. Kenapa harus yaitu membuat gerakan-gerakan yaitu gerakan-gerakan sholat? Nah seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga yang mengolok-olok yaitu seperti cingkrang lah ya, kebanjiran ya, yang itu yang celana di atas mata kaki kebanjiran, ada yang berjenggot itu disebut kambing dan lain-lain. Sebenarnya itu juga mengolok-olok yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa dihukumi orang seperti itu adalah orang munafik dan bisa kafir ya teman-teman. Jadi berbahaya kalau kita itu mengolok-olok syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi gerakan sholat. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.